Kita ke sorotan lain, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan pada Selasa siang. 10 orang dibawa ke KPK untuk diperiksa, salah satunya diduga pejabat di Basarnas. KPK masih memeriksa intensif para terperiksa yang diamankan dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung Selasa siang di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur dan Jati Sampurna, Bekasi. Tangkap tangan diduga terkait tindak pidana suap dalam pengadaan barang dan jasa. Diduga salah satu terperiksa yang diamankan adalah seorang pejabat tinggi di Basarnas. Kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan, betul kemarin sekitar siang ya, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di Jakarta gitu ya, dan betul kami mengkonfirmasi di daerah sekitaran Cilangkap dan juga di Jati Sampurna di Bekasi gitu ya, terhadap beberapa pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian dan penerimaan suap gitu ya. Dan saat ini para pihak sudah ada di Gedung Merah Putih KPK. Kami update informasi terakhir dari teman-teman, ada sekitaran 10 orang ya yang sudah ada di Gedung Merah Putih KPK dan masih dalam permintaan keterangan oleh tim KPK. Termasuk pertanyaan apakah juga ada barang bukti uang. Ya, kami mengkonfirmasi betul ada barang bukti uang tunai tentunya. Dan saat ini kami masih lakukan konfirmasi lebih dahulu kepada para pihak yang ditangkap untuk memastikan apakah barang bukti itu betul ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang kami lakukan permintaan keterangan tersebut, yang nanti secara teknis tentu akan kami lakukan analisis apakah benar ada peristiwa pidana dan kemudian ditemukan pihak-pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai tersangka. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada masyarakat melalui teman-teman semuanya. Sementara itu, pada penyidikan perkara lain, Saudara, KPK hari ini juga memeriksa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Menhub diperiksa sebagai saksi di kasus dugaan suap yang terjadi dalam pembangunan jalur kereta Makassar-Parepare di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Menhub tiba di KPK sejak pagi hari dan langsung masuk ke dalam gedung. Selain Menhub, KPK juga memanggil Dirjen Perkeretaapian dan ASN di Kementerian Perhubungan. Perkembangan terkini dari 2 pemeriksaan yang tengah berlangsung di KPK akan dilaporkan lebih lengkap oleh jurnalis Kompas TV, Masni Ramawati di Gedung KPK Jakarta. Selamat siang, Masni. Ada 10 orang yang masih diperiksa. Apakah sudah ada informasi soal konstruksi kasusnya dan apakah terkonfirmasi salah satunya merupakan pejabat di Basarnas? Iya, KPK memang memeriksa terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Basarnas. Ini dugaan suap penyuap pengadaan peralatan reruntuhan di Basarnas pada tahun 2023. Memang ada 10 orang yang sedang diperiksa oleh tim KPK saat ini. Dari 10 orang itu berasal dari pejabat Basarnas, pihak swasta dan pihak-pihak lainnya. Memang ada nama-nama yang beredar di kalangan awak media dan salah satunya merupakan dari pejabat di Basarnas. Namun ini belum disampaikan secara langsung oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, namun nantinya akan dikabarkan, akan diberikan informasi setelah dengan pemeriksaan ini selesai. Dan hingga saat ini memang pemeriksaan masih dilakukan, di mana sebelumnya KPK itu melakukan operasi tangkap tangan di 2 kawasan, yaitu di Cilangkap, Jakarta dan juga di Jati Sampurna, Bekasi, atas dugaan adanya suap penyuap yang terjadi di Basarnas. Hingga saat ini memang untuk dari pemeriksaan sedang dilakukan dan juga kemarin untuk pada kegiatan OTT ini atau operasi tangkap tangan KPK ini juga menyita sejumlah barang bukti yaitu uang tunai, namun hingga saat ini belum dikonfirmasi berapa jumlah pasti dari uang tunai tersebut dan nantinya pemeriksaan akan tetap maksud kami pemeriksaan sedang dilakukan, di mana 1 kali 24 jam pemeriksaan dilakukan. Tadi Ali Fikri juga menyebutkan bahwa setelah pemeriksaan akan langsung dilakukan gelar perkara yang nantinya dapat menentukan siapa tersangka dari kasus suap penyuap yang terjadi di Basarnas ini. Glenis. Selain ada pendalaman ataupun pemeriksaan terkait OTT, ada juga pemanggilan keterangan atau pemeriksaan untuk Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Untuk kasus
pembangunan rel kereta api. Apa yang didalami penyidik dalam pemeriksaan Menhub hari ini? Ya, untuk pendalaman yang dilakukan oleh tim KPK ini terkait dengan dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub itu pada pengadaan dan pemeliharaan jalur di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Sumatera pada periode 2018 hingga 2022. Memang tadi pagi tadi dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan juga beserta Sekjen Kemenhub yaitu Novi Rianto telah masuk ke gedung C1 KPK. Itu hingga saat ini masih dilakukannya pemeriksaan oleh tim KPK dan juga pemeriksaan ini menyesuaikan dari jadwal saksi di mana untuk kapasitasnya dari Menhub sendiri ya ini menjadi saksi terhadap tersangka yaitu Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah yaitu Putu Sumarjaya. Hingga saat ini pemeriksaan masih tetap dilakukan di mana sebelumnya memang dari Menhub ini telah dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan pada tanggal 14 Juli 2023 lalu namun berhalangan hadir. Begitu pula dengan Sekjen Kemenhub yaitu Novi Rianto yang juga dipanggil pada tanggal 20 Juli lalu namun sama saja itu berhadir atau tidak memenuhi undangan dari KPK untuk diperiksa. Namun hari ini dari keduanya dari Menhub Budi Karya Sumadi dan juga Sekjen Kemenhub sedang diperiksa oleh tim KPK untuk dimintai keterangan pada pengadaan dan pemeliharaan jalur di beberapa wilayah di Indonesia terkait dengan dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, di mana sebelumnya memang KPK telah menetapkan ada 10 tersangka pada dugaan kasus ini, di mana itu ada 6 dari penerima suap dan juga 4 dari pemberi suap. Hingga saat ini pemeriksaan masih dilakukan, nantinya akan diberitahu kembali oleh Kabag Pemberitaan KPK bagaimana hasil dari pemeriksaan ini, Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati langsung dari Gedung KPK Jakarta.